Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Mi'ah An-Nafi'ah, 100 hadis yang bermanfaat, karya para santri Darul Hadis Az-Zaidaniyah generasi pertama, yang isinya 100 hadis yang berkaitan dengan fadail atau fadilah-fadilah. Dan kita sudah pelajari kitab ini sampai hadis keberapa, Pak? 55 ya. Faqala al-muallifun hafizahumullah ta'ala fadlus shaumi, fadilah puasa fil jihadi, pada waktu berjihad fi sabilillah. Kenapa ini punya fadilah khusus? Karena dia menggabungkan dua amal yang berat. Yang pertama puasa itu berat, lapar. Yang kedua jihad, ini juga berat karena memerangi orang-orang kafir, memerlukan tenaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamul mar'i, puasanya seseorang fi sabilillah, di jalan Allah, yub'iduhu, menjauhkan dia, min jahannama, dari neraka jahannam, masirata, perjalanan, sab'ina aman, 70 tahun. Hadis ini menunjukkan fadilah puasa ketika sedang berjihad, yaitu jauh dari neraka sejauh-jauhnya. Kata-kata sejauh-jauhnya saya ambil dari kata-kata sab'in, 70. Karena 70 dalam bahasa Arab itu digunakan untuk mubalaghah. Jadi tidak harus betul-betul 70. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan 1000 atau pulau 1000, grojokan 1000, atau orang Jawa mengatakan peng seket buntet. Nah, seperti itu. Orang Arab sering menggunakan 40, menggunakan 70, menggunakan 100, menggunakan 700 untuk mubalaghah ya. Jadi tidak harus betul-betul jumlahnya seperti itu. Kemudian hadis ini diriwayatkan dengan lafal yang lain yang lebih populer. Tetapi saya pilih yang lafal ini karena ini lebih jelas maknanya. Adapun hadis yang lebih populer adalah lafalnya sab'ina kharifan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari di medan jihad fi sabilillah, ba'adallahu bidzalikal yaumi harra jahannam an wajhihi sab'ina kharifan. Nah, lafal yang lain bukan aman tetapi kharifan. Kharifan itu kalau kita lihat di kamus artinya adalah musim gugur. Tapi yang dimaksud di sini adalah setahun. Jadi disebut satu musimnya, tetapi yang dimaksud adalah satu tahunnya. Ini termasuk dzikrul juz wa iradatul kull. Disebut sebagiannya karena satu tahun ada 4 musim, disebut satu musim saja, tapi yang dimaksud adalah setahun penuh. Ini seperti kalau orang Arab mengatakan kulla jum'ah, setiap Jumat, maksudnya setiap pekan. Nah, satu pekan isinya 7 hari, tapi disebut Jumat yaitu satu harinya, karena adalah disebut sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Ini seperti ini biasa dalam bahasa Arab, juga biasa juga dalam bahasa Indonesia. Kita sering mendengar tidak tampak batang hidungnya. Nah, bukan berarti batangnya tok yang enggak tampak, ya, semua orangnya itu.
Kemudian kata-kata fi sabilillah ini ada dua tafsiran, Pak. Tafsiran yang pertama, fi sabilillah adalah jihad. Kalau fi sabilillah di sini kita artikan jihad, maka ini hadis susah untuk kita amalkan karena tidak ada jihad perang di Indonesia. Nah, mari kita ikuti tafsiran yang kedua saja. Yang dimaksud fi sabilillah itu adalah ikhlason lillah. Berpuasa ikhlas karena Allah. Itu disebut fi sabilillah menurut sebagian ulama. Nah, tafsiran yang kedua ini lebih mudah untuk kita lakukan. Siapa puasa? Ikhlas. Nah, berarti syaratnya cuma dua ya, puasa dan ikhlas. Maka jauh dari neraka sejauh-jauhnya. Berikutnya 56. Fadlud diyafati, fadilah hidangan untuk tamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-diyafatu, hidangan untuk tamu itu adalah salasata ayyamin, selama 3 hari. Fama zada, maka apa yang lebih dari 3 hari, yaitu hari keempat, fahuwa shadaqatun, maka itu adalah shadaqah. Artinya apa? Kalau kita punya tamu, maka 3 hari pertama di rumah kita hendaklah dijamu. Adapun hari keempat tidak dijamu, nggak apa-apa. Kita katakan kepada tamu kita, Anda sekarang hari keempat, silahkan pergi ke warung sendiri. Ya, boleh begitu Pak. Tapi seandainya kita kasih gimana? Shadaqah. Jadi derajatnya sudah turun Pak. Kalau diyafah itu seperti harus, tapi kalau sedekah tidak harus. Suka-suka panjenengan, mau sedekah alhamdulillah, tidak sedekah juga tidak wajib karena sedekahnya sedekah sunnah. Kemudian jamuan untuk tamu 3 hari, tetapi hari yang pertama itu sunnahnya dikasih yang istimewa. Misalnya hari-hari biasanya panjenengan makan tahu tempe. Nah, hari pertama datang tamu jangan tahu tempe Pak, tapi telur, tongseng dan sebagainya. Nah, terus hari kedua, ketiga baru biasa. Dalilnya dari mana? Dari hadis yang lain. Lafalnya adalah jaizatuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa iman kepada Allah dan hari akhir, "falyukrim dhaifahu jaizatuhu yaumun wa lailatun." Hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa itu memuliakannya? Nah, yang pertama, jaizatuhu, hidangan istimewanya, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Sehari semalam dikasih yang lebih baik lauknya. Wadiyafatu thalathatu ayyam. Adapun jamuan itu adalah 3 hari, yaitu hari kedua dan hari ketiga sudah biasa lagi. Tidak usah dipaksakan lebih istimewa daripada lauk kita sehari-hari. Nah, maka ada 3 istilah ya. Istilah yang pertama, jaizah, itu adalah untuk hari pertama, lebih istimewa. Istilah yang kedua adalah diyafah, itu adalah untuk jamuan sampai 3 hari. Istilah yang ketiga adalah shadaqah, itu untuk jamuan setelah hari ke-3, yaitu hari ke-4 dan seterusnya. Maka yang pertama diusahakan lebih bagus, 2 dan 3 normal, nah, kemudian keempat, hari keempat, nah itu silahkan dikasih atau tidak, nggak ada masalah. Berikutnya fadlus syukri, fadilah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup itu hanya ada 2 kemungkinan. Ada kalanya susah, ada kalanya senang. Nah, susah perlu disabari, senang perlu disyukuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu, orang yang makan, asyakiru, bersyukur, lahu, bagi dia, mithlu, semisal, ajri, puasa, apa pahalanya, as-shaim, orang yang puasa, as-sabir, orang yang sabar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak ahli puasa, maka hendaklah kita ahli syukur. Makanya Imam Ahmad setiap kali makan 1 sendok mengucapkan alhamdulillah. Nyendok lagi alhamdulillah. Jadi kalau 1 piring itu 10 kali nyendok, 10 kali alhamdulillah. 20 kali nyendok, 20 kali alhamdulillah. Apakah Imam Ahmad punya dasar melakukan seperti ini? Ada dasarnya. Nih Pak, dasarnya Pak. Al-aqlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yarda." Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh ridha terhadap seorang hamba ayyakulal aqlah, makan 1 makan, au yashraba syarbah,
atau minum satu minum lalu memuji Allah terhadapnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka setiap nyendok alhamdulillah. Dan Imam Ahmad ditegur seseorang, wahai Imam, kenapa tahmid terus? Maka beliau menjawab, aklun wa hamdun khairun min aklin wa sukutin. Satu sendok ditambah alhamdulillah lebih baik daripada satu sendok ditambah diam. Tapi saya jujur, mayoritas ulama tidak memahami hadis itu seperti itu, Pak. Yang dimaksud al-aklah itu bukan satu suapan, tapi satu kali makan. Jadi makan pagi, sarapan, itu disebut aklah. Kemudian nanti siang kita makan lagi, makan siang disebut aklah. Kemudian nanti malam makan lagi, makan malam disebut aklah. Berarti tahmidnya itu setelah selesai makan. Jadi bukan setiap sendok tahmid begitu. Tapi terserah panjenengan, mau mengikuti Imam Ahmad boleh, mau mengikuti mayoritas ulama, tahmidnya hanya sekali, di akhir juga dipersilahkan. Yang penting jangan lupa untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan ra'sus syukri alhamdulillah. Puncak dari ucapan syukur adalah mengucapkan alhamdulillah. Ini bukan hadis Nabi ya. Karena kalau dikatakan hadis ini malah dhaif. Maka kita katakan sebagai perkataan para ulama. Para ulama mengatakan puncaknya syukur yaitu seorang hamba mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya 58, fadilah al-mat'uni, orang yang terkena ta'un. Contohnya ta'un apa, Pak? Covid, wabah penyakit yang mematikan banyak orang. Maka insyaallah ya, insyaallah Covid termasuk ta'un. Sehingga ada fadilahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu, wabah penyakit itu, karena adalah dia adzaban, satu siksaan, yab'atsuhu Allahu, yang Allah mengutusnya, ala may yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, ja'alahu, telah menjadikan wabah tersebut rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang beriman. Falaisa min ahadin, maka tidak ada seorang pun, yaqa'u ta'unu, yang terjadi ta'un, fayamkuthu, lalu dia tinggal fi baladihi, di negerinya, sabiran muhtasiban, dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, dia tahu atau dia yakin, annahu, bahwasanya, la yusibuhu, tidak akan menimpa dia, illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untuknya. Illa, kecuali, kana, adalah lahu, baginya, mithlu, semisal ajri syahidin, pahalanya orang yang mati syahid. Jadi fadilahnya terkena ta'un sampai mati sama dengan mati syahid. Tapi syahidnya disebut syahidul akhirah, syahid di akhirat saja. Kalau di dunia tidak disebut syahid. Kalau di dunia disebut syahid, itu tidak dimandikan, tidak disolatkan. Maka orang yang mati karena Covid tetap disolatkan, tetap dimandikan. Nah, syahidnya kapan? Di akhirat kelak, dikelompokkan pada orang-orang yang mati syahid. Maka para ulama mengatakan syahid dibagi tiga. Syuhada'u ad-dunya, orang yang syahidnya cuma di dunia, yaitu mati syahid di medan perang tapi tidak ikhlas karena Allah. Di akhirat enggak dikumpulkan sama orang-orang mati syahid karena dia tidak ikhlas. Yang kedua, syuhada'ul akhirah, orang yang syahid di akhirat saja seperti yang tadi, Covid tadi. Yang kedua, yang ketiga adalah syuhada'ud dunya wal akhirah, syahid dunia akhirat, yaitu orang yang mati dalam medan jihad dan dia ikhlas. Maka dia di dunia diperlakukan sebagai syahid dan di akhirat dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada perdebatan antara orang-orang yang mati syahid dengan orang-orang yang lain ya. Yang lain ini siapa saya lupa. Intinya mereka rebutan. Orang yang mati karena ta'un itu masuk kelompok mana? Yang kelompok orang-orang yang mati syahid mengatakan ini kelompok kita. Jadi jangan dikeluarkan dari grup kita, grup para syuhada. Satu kelompok lagi mengatakan enggak, dia kelompok kita karena dia matinya tidak di medan perang. Kemudian Allah memberikan keputusan. Sekarang lihat sakitnya kayak apa orang yang mati karena ta'un ini.
ternyata sakitnya seperti orang yang ditusuk. Karena sakitnya seperti orang yang ditusuk, maka dikelompokkan dengan orang-orang yang mati syahid di medan perang. Karena di medan perang matinya juga karena ditusuk dengan pedang. Akhirnya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid dimenangkan dalam perdebatan tersebut. Nah, nanti silahkan dicari hadisnya dalam kitab yang lain. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, sama-sama penyakit itu bisa fungsinya beda antara satu orang dengan yang lain, Pak. Mati karena ta'un, bagi orang kafir siksa, azaban. Bagi orang beriman malah menjadi rahmat. Padahal sama-sama loh. Matinya mati karena Covid, satunya rahmat, satunya siksa. Termasuk juga misalnya terjadi musibah, ya. Kemarin yang viral itu adalah pesantren musholanya ambruk. Nah, itu bisa jadi rahmat, bisa jadi azab atau musibah. Ya, terjadi musibah bisa jadi rahmat, bisa jadi azab. Bagi orang yang lagi sholat kemudian kambruan bangunan tadi dalam kondisi sujud matinya, ya syahid insyaallah taala. Karena sahibul hadmi syahid, orang yang mati karena terkena reruntuhan adalah mati syahid. Tapi kalau dia itu orangnya jelek, kemudian dirusakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangunannya supaya dia sadar dari keburukannya, berarti memang itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang jelek tersebut. Mirip dengan ini adalah mati mendadak. Akhdatu asaf. Mautul faj'ah. Mati mendadak. Ada dua macam. Tergantung siapa yang mati mendadak tadi. Kalau dia itu adalah orang mukmin, maka rahatun lil mukmin, rehat bagi orang beriman. Saudara kita Pak Setu, lagi azan mendadak mati pas azan, insya Allah rahah. Tapi kalau untuk orang fasik atau untuk orang kafir, wa akhdatu asaf, itu adalah siksaan kemurkaan Allah lil fajir, bagi orang yang berbuat dosa. Pas sedang mabuk mati mendadak, itu murka Allah. Kenapa Allah murka? Kenapa itu tanda murka Allah? Karena Allah tidak ngasih kesempatan dia tobat. Sedang maksiat mendadak mati, berarti nggak ada kesempatan tobat untuk kamu. Maka tergantung siapa yang mengalami ini. Jangan salah paham, oh berarti semua mati mendadak adalah Allah murka. Karena dalam hadis yang lain disebutkan cuma satu ra, mautul faj'ah akhdatu asaf. Mati mendadak adalah murka Allah kepada seseorang. Ini hadisnya ringkasan, Pak. Hadis yang lebih lengkap tadi ya dibagi dua. Kalau untuk orang beriman rahah, istirahat. Karena begitu mati dalam kondisi kebaikan, insya Allah surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa kalau terjadi ta'un, maka kita tidak boleh meninggalkan tempat terjadinya ta'un tadi. Harus yamkuth, tinggal. Kenapa disuruh oleh Nabi untuk tinggal? Karena kalau kita pindah dari Solo misalnya pindah ke Jawa Timur, nanti akan menyebar penyakitnya di sana, Pak. Karena kita sudah terkena virus dulu, begitu kita pindah akan menyebar di tempat yang kita pindah. Sehingga disuruh tetap orang yang berada di situ tetap di situ supaya penyakitnya hanya di situ saja, tidak pindah ke mana-mana. Karena itulah ketika terjadi ta'un yang sangat besar, namanya ta'un Amawas. Amawas ini satu tempat di Syam. Dalam ta'un ini yang mati ribuan dari sahabat Nabi SAW dan para tabi'in. Nah, saat itu terjadi perselisihan pendapat antara Amr bin As dengan sahabat Nabi yang lain. Amr bin As mengatakan, silahkan panjenengan semuanya berpencar. Jangan di kampung ini, semuanya naik gunung sana, pindah-pindah, pencar-pencar sana. Karena kalau kalian tetap berada di kampung ini, maka virusnya ngubet terus, sehingga besok mati, kemarin mati 1000, sekarang mati lagi 1000, besok mati 1000 lagi. Nah, dibantah oleh sebagian sahabat, nggak boleh pindah. Ini kata Nabi fayamkuth, tinggal. Tapi kata Amr bin As, ya silahkan kalau tidak mau pindah, tapi penyakitnya akan ngubet terus.
Akhirnya mereka taat kepada Amr bin As karena dia memang waktu itu sebagai wali kota atau sekitarnya itu ya punya jabatan. Akhirnya mereka lari ke gunung-gunung. Nah, begitu sudah lari ke gunung-gunung, kemudian wabahnya mereda. Kalau nggak salah cuma 3 hari Pak, tapi yang mati sudah ribuan. Jadi dalam 1 hari kejap tuh ada 1 hari itu langsung mati beberapa orang mendadak. Ya. Mu'adz bin Jabal istrinya 2, matinya bareng. Sehingga ketika dia akan menguburkan jenazah istrinya diundi dulu. Ini istri saya yang mana dulu yang masuk ke liang lahat. Saking adilnya beliau maka sampai diundi. Karena kalau tidak adil bisa miring tubuhnya nanti di akhirat. Nah itu saking dahsyatnya ta'un Amawas. Nah, silahkan yang ingin membaca biografinya secara lengkap, sejarahnya secara lengkap tentang ta'un Amawas dicari di internet sangat banyak itu cerita yang lengkapnya. Saya hanya menceritakan kisah sepenggal saja. Tambah 1 hadis lagi Bang, nah, karena ini bertepatan dengan tidur. Nah, ini pas banget nih. Fadlut taharati, fadilah bersuci qablan naumi, sebelum tidur. Nah, sebelum tidur nanti silahkan wudu dulu untuk mempraktekkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahiru, sucikanlah hadhil ajsada, tubuh-tubuh ini, taharakumullahu, semoga Allah mensucikan kalian semua. Fa innahu, maka sesungguhnya laisa, tidak ada abdun, seorang hamba, yabitu tahiran, yang bermalam dalam keadaan suci, yaitu dari hadas, illa, kecuali bata ma'ahu, bermalam bersamanya, malakun, seorang malaikat, fi syi'arih, pada baju yang menempel di tubuhnya. Baju itu ada 2, ada syiar, ada dithar. Syiar itu yang langsung nempel kulit. Dithar itu baju luar. Nah, kalau kita pakai kaos, ini berarti kaosnya syiar. Gamisnya ini dithar. La yang qalibu, tidaklah dia itu berbalik badan saatan, pada satu waktu, minal laili, dari waktu malam, illa qala, kecuali si malaikat ini berdoa, Allahumma ghfir. Ini salah tulis, ra-nya mestinya disukun. Allahumma, ya Allah, yaghfir, ampunilah, li abdika, untuk hambamu ini, fa innahu, karena sesungguhnya dia, bata tahiran, bermalam dalam keadaan suci. Maka fadilahnya orang yang tidur dalam keadaan suci dari hadas didoakan oleh malaikat. Kapan mendoakannya? Setiap dia membolak-balikkan badan. Dan orang tidur itu pasti badannya bolak-balik. Nah, setiap balik Allahumma ighfir lahu, balik lagi Allahumma ighfir lahu, terus. Ini hukumnya apa? Sunnah berwudu sebelum tidur. Tidak wajib. Karena itu mari diamalkan minimal seumur hidup 1 kali. Kalau bisa setiap malam, supaya kita didoakan terus oleh malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil dari hadis ini satu faedah, bahwasanya para malaikat itu mendoakan ampunan untuk hamba-hamba Allah di bumi, dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya, Pak? Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang ada di bumi. Silahkan lihat pada surat Asy-Syura ayat 5. Wa yastaghfiruna, dan para malaikat itu memintakan ampun, liman fil ardi, untuk orang-orang yang ada di bumi. Tapi maksudnya di sini adalah untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang kafir. Ini yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.